Kamu Pak Bruno. Video ini adalah momen saat pertama kalinya Sertu Makmur bertemu dengan Bruno Isaac, seorang anak dari Papua yang diasuhnya sejak berusia 10 tahun setelah menjadi prajurit TNI. Siapa menyangka, takdir yang mempertemukan seorang anak kecil bernama Bruno Isaac dan Sertu Makmur pada tahun 2009 silam saat Sertu Makmur sedang melaksanakan tugas pengamanan perbatasan RI Papua Nugini menjadi titik awal perubahan nasib seorang anak kecil yang bernama Bruno Isaac ini. Pertemuan yang diawali karena keinginan hati seorang anak kecil yang saat itu berusia 10 tahun bernama Bruno Isaac untuk merubah nasib, sehingga hanya demi bisa mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Ia pun rela berjalan kaki selama 3 hari 3 malam seorang diri dari kampung halamannya menuju ke kampung Tembutka Lama setelah mengetahui bahwa di kampung tersebut ada sekolah gratis yang diadakan oleh prajurit TNI yang bertugas di sana. Pada akhirnya justru keinginan merubah nasib itulah yang mempertemukannya dengan Sertu Makmur yang saat itu masih berpangkat prajurit 1, yang mendapatkan tugas sebagai tenaga pengajar di sekolah gratis yang diadakan oleh pos TNI yang berada di kampung tersebut. Tahun 2009, saya diberangkatkan Satgas Pamtas RI PNG di Poropo, tepatnya di pos Tembutka Lama. Berjalan 1 bulan, saya diperintahkan sama dapur saya untuk memperbantukan mengajar SD di kampung situ. Pada saat waktu saya mengajar di sekolah itu, kebetulan sekolah itu cuma 1 ruangan saja, tapi muridnya campur-campur di situ. Selama saya belajar di sana, datanglah Bruno Isaac ini ngintip-ngintip dari luar sambil memperhatikan orang belajar di dalam. Saya tanya, kamu dari mana? Dia bilang, saya dari kampung sebelah Bang, dari Tambu. Kalau dari sini, dari pos Tembutka Lama, ada sekitar 3 hari perjalanan baru sampai di kampungnya sana. Saya bilang, kenapa kamu bisa tahu ada sekolah di sini? Dia bilang, saya dengar dari orang-orang kampung, bilang ada sekolah gratis di pos Tembutka Lama yang tentara mengajar dari Makassar. Kegigihan seorang anak kecil yang tidak menyerah dengan keadaan, namun tetap berjuang demi bisa merubah nasib hingga rela berjalan kaki seorang diri selama 3 hari 3 malam, membuat hati Sertu Makmur merasa iba. Terlebih setelah mengetahui ternyata seorang anak kecil bernama Bruno Isaac itu sudah harus menghadapi kerasnya kehidupan sejak berusia 4 tahun karena ia telah ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya yang merantau ke Papua Nugini. Sehingga sejak saat itu Bruno pun menjalani hari-hari hidup di masa kecilnya bersama sang kakek. Dia sambil belajar, sambil saya tanya-tanya, kamu orang tuamu di mana? Dia bilang orang tua saya sudah tidak ada karena saya masih umur 4 tahun sudah ditinggalkan. Kakeknya yang pelihara di kampung sana. Disitulah saya timbul rasa iba, rasa kasihan sama si Bruno ini. Merasa kasihan dengan kisah hidup Bruno kecil itu, Sertu Makmur pun meminta izin kepada komandan posnya agar bisa membawa Bruno ikut tinggal bersamanya di pos mengingat Bruno bukan merupakan penduduk asli setempat. Selain itu agar ia sendiri memiliki lebih banyak waktu untuk bisa mengajari Bruno. Karena disitulah saya timbul rasa iba, rasa kasihan sama Bruno ini. Jadi saya sering ajak ke pos belajar. Itu pun saya minta petunjuk sama dampur saya, yaitu Terka Umegapi, kebetulan masih pangkat Terka. Sekarang dia Letnan 1 Infanteri Umegapi. Dia sering bawa sayur, ditukar mie 1 bungkus untuk dia makan selama di kampung situ. Kebaikan hati dan perhatian yang diberikan Sertu Makmur kepada Bruno kecil itu selama tinggal bersamanya di pos TNI, rupanya membuat Bruno kecil itu mendapatkan kembali kasih sayang dan perhatian dari sosok orang tua yang telah lama tidak pernah ia rasakan. Sehingga Bruno pun meminta untuk ikut pulang bersama Sertu Makmur ke kota Makassar saat masa penugasan mereka selesai nanti. Jalan sekitar 5 bulan, mungkin Bruno lihat kita bagaimana kita di pos. Dia bilang sama Dampos, saya mau ikut ke Makassar, ikut sama Bang Makmur. Saya bilang, kamu bisa ikut sama saya, yang penting kamu jangan nakal, kamu rajin. Sampai berjalan mau pulang, datanglah si kakeknya si Bruno ini yang pelihara dia. Dia bilang, anak, bawalah si Bruno sekolahkan di Makassar. Tapi anak berikanlah saya sarung sebagai tanda perpisahan saya sama si Bruno.
saya kasihlah sarung. Meski sempat menemui kendala yang cukup dramatis saat Sertu Makmur hendak membawa pulang Bruno bersamanya ke kota Makassar dikarenakan kapal perang yang mengangkut Sertu Makmur dan anggota Satgas lainnya tidak mengizinkan warga sipil untuk ikut dalam pelayaran, yang membuat Sertu Makmur tidak bisa membawa pulang Bruno bersamanya saat itu. Sehingga Sertu Makmur pun sempat merasa khawatir jika harus meninggalkan Bruno di kota Merauke, sedangkan Bruno kecil itu tidak memiliki siapa-siapa di kota tersebut. Beruntung salah satu rekan Sertu Makmur memiliki kerabat di kota Merauke sehingga untuk sementara waktu Bruno pun dititipkan di rumah kerabat tersebut sembari menunggu Sertu Makmur tiba di kota Makassar untuk memikirkan bagaimana caranya agar Bruno bisa segera menyusulnya ke kota Makassar. Waktunya kita pulang, disitulah terkendala. Bruno ini tidak bisa naik kapal perang karena persyaratannya dari kapal tidak boleh orang sipil naik. Kebetulan walaupun saya ada keluarganya di Merauke, kita lah titiplah si Bruno sementara di keluarganya walaupun saya. Saya bilang, Bruno, walaupun dia menangis, kita pun juga menangis karena berpisah di situ, dikira ditinggalkan. Saya bilang, Bruno tetap kau berangkat ke Makassar. Kalau kita sudah sampai di Makassar, kami akan kirimkan uang tiket pesawat untuk kamu. Dan akhirnya Bruno pun bisa menyusul Sertu Makmur ke kota Makassar setelah mendapatkan kiriman sejumlah uang dari Sertu Makmur dan rekan-rekannya untuk membeli tiket pesawat. Kehadiran Bruno di kota Makassar pun mendapatkan sambutan hangat dari keluarga Sertu Makmur. Bahkan namanya pun langsung dimasukkan ke dalam kartu keluarga oleh orang tua dari Sertu Makmur. Di kota Makassar inilah Bruno memulai hidup barunya bersama Sertu Makmur dan keluarganya. Berangkat ke Sidrap di kampung saya. Disitulah saya kenalkan sama orang tua saya. Sebelum mendatang ke Bruno, saya sudah sampaikan bilang ada anak Papua ikut sama saya. Orang tua saya dengan senang terima si Bruno ini sampai dia masuk di kartu keluarga. Sampai 2 hari di sana, saya langsung bawa ke sekolah. Tapi kepala sekolahnya tidak terima karena dia belum punya rapor sama tidak ada akta kelahiran. Dia tunjukkan bilang kalau bisa menghadap sama Kepala Diknas. Saya langsung berangkat ke kantor Kepala Diknas. Saya menghadap sama mohon sama Bapak Diknas. Kebetulan Bapak ini mantan kepala sekolah saya waktu SMA. Dia bilang ada buku rapor akta kelahiran, tidak ada. Bilang kau urus dulu akta kelahirannya. Setelah itu ditanyalah mana si Bruno yang anak Papua. Langsung masuk ruangan sambil berbincang-bincang, tapi dia perkenalan dengan pakai bahasa Inggris. Jadi Bruno ini jawab dengan pakai bahasa Inggris juga karena Bruno juga agak sedikit bahasa Inggris. Langsung dia bilang ini anak mantap karena daya tangkapnya cepat. Langsung spontan dikasih amplop, bilang ini amplop sekolah mana yang mana kau pilih untuk sekolahkan Bruno. Saya bilang sekolah SD 6 Arawa saja karena kebetulan sekolah itu sekitar 1 kilo dari rumah saya. Itu pun lewat. Akhirnya seorang anak kecil yang rela berjalan 3 hari 3 malam demi untuk memperoleh pendidikan itu, kini bisa mengenyam bangku pendidikan mulai dari SD, SMP hingga tamat SMA bersama Sertu Makmur dan keluarganya. Bahkan semasa duduk di bangku sekolah menengah nama Bruno pun cukup familiar di telinga halayak ramai di kota Makassar dan sekitarnya, terlebih khusus para pecinta sepak bola karena Bruno sendiri sempat menjadi salah satu pemain klub sepak bola PS Nene Malomo Sidrap yang berkompetisi di Liga 3 Indonesia. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk mendaftar sebagai calon prajurit TNI di tanah kelahirannya, Papua. Ada seleksi bola main di Liga 3, disitulah si Bruno main lagi, terpilih jadi pemain di Liga 3 sampai dia mainnya di Manado. Disitulah saya telepon, kebetulan ada jaringan tanpa saya ada jaringan, saya telepon, Bruno kenapa kamu tinggalkan sekolahmu di Maros sedangkan kamu masih sekolah? Dia bilang saya terpilih main bola bang. Jadi saya bilang sudah, mana yang kau pilih, main bola atau sekolah? Dia bingung juga mau bilang apa sekolahnya. Dia juga bolanya juga. Saya bilang begini saja, kalau kau terpilih sampaikan sama manajermu, kebetulan manajernya ini anaknya Bupati Sidrap. Saya bilang kasihkan nomornya, saya telepon. Saya bilang Pak, kalau bisa di Bruno ini kalau mau dia main bola di Sidrap, minta tolong juga carikan sekolah karena percuma dia sekolahnya mulai dari SD, SMP, SMA. Kalau terbengkalai percuma saja. Kalau main bola mau menang atau kalah tetap main bola, tapi kalau sekolah putus tidak bisa, kita tidak dapat ijazah. Ya langsung diurus di Maros,
di sekolahnya di Maros, langsung diurus pindah ke Sidrap. Disitulah dia mulai tekuni main bolanya sambil sekolah. Kini anak asuh prajurit Kostrad itu telah menjadi seorang prajurit TNI layaknya orang tua asuhnya. Dan yang lebih membanggakan lagi, beberapa waktu yang lalu Bruno pun turut menjadi bagian dari kontingen Garuda yang melaksanakan tugas pengamanan ke luar negeri, mengikuti jejak orang tua asuhnya yang juga pernah tergabung dalam kontingen Garuda yang melaksanakan tugas pengamanan luar negeri. Siapa menyangka takdir yang mempertemukan seorang anak kecil dari pedalaman Papua bernama Bruno Isaac dengan seorang prajurit TNI bernama Makmur saat melaksanakan penugasan pada tahun 2009 silam di tanah Papua menjadi titik awal yang pada akhirnya mengubah nasib seorang anak kecil bernama Bruno Isaac itu. Kisah tentang Bruno Isaac dan Sertu Makmur ini telah kami unggah di Army Channel Indonesia dan telah ditonton lebih dari 2 juta kali, dan disukai oleh 30 ribuan netizen dengan ribuan komentar positif dari warganet. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita dapat memetik hikmah dan pelajaran berharga dari sepenggal kisah dalam video ini bahwa jika kita berusaha untuk mewujudkan suatu mimpi, berusahalah dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah merasa ragu dan bimbang apapun keadaan hidup kita karena Tuhan pasti akan menyediakan orang-orang baik sebagai perpanjangan tangannya untuk menolong kita. Dan bagi kita yang dipakai Tuhan untuk menolong umatnya, yakinlah bahwa semua itu tidak akan sia-sia. Pada waktunya nanti semua itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Dia yang menjadi segala sumber bagi kehidupan kita. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan upload video terbaru kami, serta share video ini kepada teman dan sahabat maupun keluarga, untuk saling berbagi kisah-kisah inspiratif dan motivasi kehidupan. Salam Army Channel Indonesia. Akhir kata, Tuhan tidak akan merubah nasib seseorang jika bukan Dia sendiri yang berusaha untuk merubahnya.